daripada Indonesia Diaspora Network, Pak Dino Pati Jalal juga akan bergabung dalam panel ini. Terima kasih. Nah, inilah panel utama kita pagi ini, dan sekali lagi panel kita tidak butuh introduction, but I'm gonna introduce you anyway. Bapak Bambang Sutantono adalah mungkin the highest ranking Indonesian in an international organization. Beliau adalah wakil presiden daripada Asian Development Bank based di Manila. Beliau memperoleh doktor dari University of California di Berkeley, jadi beliau anggota Berkeley Mafia. Selamat Pak. Dan beliau juga mantan daripada Menteri Perhubungan kita. Bapak Anies Baswedan juga sempat menjadi diaspora, mengenyam pendidikannya di UGM, di University of Illinois dan juga University of Maryland di College Park. Mbak Nana, fellow FHUI alumni bersama saya, dan juga sempat mengenyam sebagai diaspora di UK kalau nggak salah dulu ya, di Melbourne, dan beliau sekarang Australian diaspora di Melbourne ternyata, dan beliau sedang memulai suatu media baru namanya Narasi TV. So tepuk tangan sekali lagi untuk panel kita yang luar biasa. So Indonesia is a great nation. We are currently a G20 economy, ekonomi terbesar ke-15 di dunia, dan diharapkan pada tahun 2030 kita akan menjadi kelima terbesar di dunia. Bahkan kalau kita mau bermimpi lagi, pada 2045 saat bangsa ini merayakan 100 tahun kemerdekaannya, we hope to be at that time to reach high income status. Saat ini income per kapita kita sekitar 3.000 US. Pada saat itu mungkin kita bisa mencapai 30.000 US. We will have a very robust middle class, dan juga kita akan menjadi negara yang mampu bersaing secara global. Namun untuk mengarah ke arah situ, kita harus membangun fondasi yang kuat untuk menjadi negara yang bisa berkompetisi secara global. Investasi di bidang infrastruktur adalah salah satunya, tapi pemerintah juga telah menggarisbawahi bahwa investasi di bidang human capital adalah suatu hal yang penting juga. Nah, kepada panel saya, kebetulan topik pagi ini adalah Empowering Indonesia's Human Capital. Kira-kira kalau kita bisa memberikan advice kepada para pembuat kebijakan, apa yang bisa kita sampaikan kepada mereka dalam hal ini, khususnya dalam mengharness kekuatan diaspora kita yang luar biasa. Saya mulai mungkin dari ujung dari Pak Bambang, Pak. Silakan Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. It's glad to be here, joining you in this very important event. Saya mau pakai bahasa Indonesia ya, boleh. Pertama tentu saya ingin memberikan penghargaan kepada teman-teman dari diaspora, khususnya panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Kembali kepada pertanyaan pembuka tadi, saya kira tepat sekali tema yang dipilih untuk kongres kali ini, Empowering Human Capital. Ada sedikit memang pergeseran di dalam melihat misalnya bagaimana diaspora di berbagai negara. Kebetulan saya bekerja untuk mengelola pengetahuan, managing knowledge di Asian Development Bank. Jadi ada akumulasi dari berbagai pengalaman negara-negara di Asia Pasifik, khususnya 48 negara di Asia Pasifik yang kami kelola. Dan di situ kamu melihat benar bahwa memang ada pergeseran sekarang dari yang disebut hard physical infrastructure saja, ya, tadi disampaikan oleh Pak Moderator, lebih kepada human capitalnya lebih ditekankan ataupun kualitasnya lebih ditingkatkan. Nah, kita juga melihat misalnya pergeseran konseptual. Tadinya kita selalu bilang brain drain, ya, kehilangan orang-orang pemikir. Itu karena sifatnya memang kita melihat individu, human capital as individu.
Tetapi kita melihat bahwa kedepannya sekarang justru dari human capital as individual itu ke arah lebih ke arah social capital. Jadi dari human ke social. Social meaning that there is a network. Ya. Di dalam network itulah sebetulnya terjadi berbagai macam proses di mana akhirnya kedua negara asal dan negara yang dituju itu memiliki benefit-benefit yang luar biasa. Biasanya benefit itu goes beyond education skill, tapi juga misalnya di dalam bisnis ada istilah misalnya KIT, knowledge, investment, and trade. Jadi dengan knowledge yang dipunyai, kita create satu network, ya, dari human capital menjadi social capital, dan knowledge network inilah yang kemudian menjadi salah satu mesin penggerak dari investment dan trade, investasi dan perdagangan dari kedua negara. Ya. Contoh yang paling sederhana waktu saya masih mahasiswa dulu, sering diminta untuk translasi dari satu konsultan di Amerika, saya sekolah di Berkeley. Dia minta, coba ini tolong diterjemahkan bagaimana sih peraturan-peraturan terakhir di Indonesia, bagaimana misalnya how to work in Indonesia, dan biasanya konsultan-konsultan ini di-hire untuk mempersiapkan beberapa eksekutif ya, biasanya di oil and gas pada waktu itu, yang akan bertugas di Indonesia. Jadi kita menyiapkan regulasinya seperti apa, practical tipsnya seperti apa, nah itu biasanya kami sebagai student punya sampingan kerja seperti itu. Yang paling gampang misalnya, orang bule jangan berkaca pinggang kalau bicara dengan orang Indonesia karena dianggap tidak sopan. Atau misalnya yes in Indonesia doesn't mean always yes, gitu ya. Yes tapi nanti mungkin ya ada sesuatu. Gitu. Itu sesuatu yang mereka harus tahu bagaimana how to work and live in a cultural country like Indonesia. Nah, kembali kepada tadi knowledge itulah yang meng-create sebetulnya berbagai peluang untuk trade, perdagangan atau investasi. Dagangnya kecil-kecilan, dari zaman saya dulu sekolah misalnya bawa Indomie, bawa kerupuk, bawa apa nanti dijual gitu ya di Amerika. Itu banyak teman-teman yang melakukan itu. Tapi juga dalam skala yang lebih luas. Dalam skala yang lebih luas, investasi juga terjadi. Nah, di dalam knowledge sendiri itu juga pertukaran dari advice ataupun kalau kita punya pemikiran-pemikiran itu justru sangat bermanfaat bagi negara asal. Saya nostalgia ini satu panel sama Mas Anies tahun 99 kami ada seminar namanya Indonesian Road to Recovery. Pada waktu itu Indonesia habis kena krisis yang luar biasa dan di San Francisco di tempat saya Permias Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, nanti Mas Anies lanjutkan ceritanya. Tapi in short kita memberikan satu advice kepada Indonesian government, kita undang beberapa politisi untuk bagaimana kita memberikan practical tips how to revive untuk bangkit kembali setelah krisis. Jadi sekali lagi knowledge is without border, itu paling gampang dilakukan dan saya sangat senang melihat bahwa diaspora kita sudah memiliki satu network. Tinggal bagaimana kita memanage ekosistemnya, tinggal bagaimana mengelola, bagaimana network itu bisa benar-benar dilakukan dengan sangat praktikal. Mungkin nanti Pak Gubernur ada practical tip lain, bahkan beliau mungkin akan menyediakan sesuatu buat kita semua, itu bagiannya Pak Gubernur. Nah, saya ingin satu hal lagi yaitu tadi disebutkan tentang diaspora bond. Saya kira itu bagus ya. Biasanya yang terjadi dari beberapa riset itu diaspora kita sering memberikan misalnya remittance, ngirim uang ya. By the way, tadi kalau disebutkan Indonesia kira-kira 8,8 miliar dolar per tahun, Filipina di mana saya kerja itu kira-kira 33 miliar per tahun. Luar biasa Filipina ya. Nah, kita lihat bahwa di samping memberikan satu kontribusi berupa transfer seperti itu, ini juga potensi di mana uang itu bisa dikelola dan kemudian di leverage, misalnya dalam bentuk obligasi ya. Obligasi itu bisa misalnya obligasi syariah ataupun obligasi dengan tujuan tertentu. Kami di Bank Pembangunan Asia misalnya ini menerbitkan obligasi dengan tujuan tertentu. Ada yang disebut climate bond untuk hal-hal yang berhubungan dengan iklim, perubahan iklim. Ada gender bond, bagaimana misalnya meningkatkan peran wanita. Ada juga misalnya education bond, blue bond untuk meningkatkan misalnya ekonomi kelautan. Itu ada tematik bond dan saya kira diaspora bond ini merupakan salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan partisipasi dari ibu sekalian, rekan-rekan semua untuk langsung berpartisipasi dalam pengembangan
pembangunan di Indonesia. Saya stop di sini dulu. Terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bambang. Perspektif yang luar biasa dari seorang diaspora yang punya vantage point luar biasa di wilayah Asia Pasifik. Gitu. Jadi saya pikir there's some positive takeaways nanti yang bisa kita ambil. Satu hal yang menjadi tantangan biasanya bagi seorang diaspora adalah keputusan untuk kembali ke tanah air. Saya sendiri seorang returnee, Pak Gubernur. Jadi 2 tahun yang lalu, setelah 17 tahun menjadi diaspora dan juga menjadi talenta global, saya agak kemerusung hatinya bahwa di saat teman-teman yang lain membaktikan dirinya untuk tanah air, saya tidak. Nah, 2 tahun yang lalu saya memutuskan untuk kembali. Dan sebagai returnee, kadang-kadang banyak tanda tanya besar gitu. Kira-kira bagaimana nanti dan lain-lain gitu. Kita melihat dalam perjuangan bangsa ini, menuju kemerdekaan, itu juga sinergi antara komponen bangsa di tanah air dan juga diaspora sangat erat sekali. Bung Hatta seorang diaspora di Belanda, Bung Karno di sini bersinergi dan lalu berbuat sesuatu buat bangsa. Mungkin kepada Pak Anies ada tidak masukan bagaimana kira-kira apa yang kita bisa lakukan agar diaspora sebagai returnee ini bisa dengan mudah berasimilasi kembali ke tanah air gitu. Terima kasih Mas Arief. Jadi meneruskan yang sudah disampaikan tadi, memang kita semua yang pernah berada jauh dari tanah air, tadi berkali-kali digarisbawahi. Saya ungkapkannya begini, pesawat terbang boleh saja membawa badan kita pergi, tapi hati dan pikiran kita tidak akan pernah pergi meninggalkan tanah air kita. Itu jauh sana, tapi itu pesan saya sampaikan kalau anak-anak mau pada berangkat sekolah luar negeri. Saya sampaikan ini catatan ya, sehari-hari jangan lihat detik.com, kompas.com terus. Bukan dilarang, tidak. Jangan sampai di masa Anda di pengasingan justru menghabiskan waktunya lebih banyak memonitor apa yang terjadi di Indonesia. Dari menit ke menit Indonesia tidak banyak berubah, tapi izinkan Anda berada di sana membangun jaringan internasional yang nantinya dibawa pulang untuk memperkaya Republik kita. Jadi perginya keluar itu persis dikatakan Mas Bambang tadi, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas sebagai pribadi, tapi membangun jejaring yang amat luas. Bagaimanapun juga tidak akan bisa melepaskan Indonesia dari hati dan pikiran, tidak akan mungkin. Tadi Mas Bambang cerita tahun 99. Teman-teman sekalian, tahun 99 pada saat itu dunia sedang dilanda gelombang pesimisme tentang masa depan Indonesia. Dugaan bahwa Indonesia tidak akan eksis amat kuat. Baru awal 90-an terjadi balkanisasi. Dunia melihat kita sebagai sebuah wilayah yang potensi mengalami balkanisasi. 20 tahun kemudian Indonesia membuktikan bahwa kita berhasil mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang masa depan Indonesia. 20 tahun kemudian kita lihat justru sedang menjadi salah satu negara yang emerging, powerful. Dan kenapa? Satu hal yang sering terlewatkan, size matter. Kita bicara kualitas manusia, lalu kita bicara pendidikan di Indonesia secara umum kalah dibandingkan yang lain-lain. Kalau di rata-rata Indonesia pasti kalah. Kenapa? Karena ukuran kita. Tapi coba ambil 25% anak-anak terbaik Indonesia, maka jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Malaysia. Jumlahnya lebih banyak daripada apa yang ada di negara tetangga kita. Size matter. Nah, kita menurut saya harus bangun optimisme itu ketika melihat kembali ke Indonesia. Nah, tantangannya, tadi Mas Arief tanya, bagaimana dengan pulang? Kita semua mengalami tantangan itu. Saya kembali ke Indonesia 2005. Sebelumnya saya bekerja di Chicago. Setelah selesai kuliah, saya bekerja di sana. Dan ini juga selalu pesan untuk teman-teman yang sedang kuliah. Kalau Anda kuliah di luar, jangan pulang cepat-cepat. Selesai sekolah,
jangan langsung pulang. Kalau dari sekolah langsung pulang, Anda hanya bawa diploma. Kalau diploma saja, belajar jarak jauh saja nggak ada bedanya. Tapi setelah di sana, tambahkan bekerja, bangun jaringan. Ketika pulang, bawa dengan kompetensi bidangnya. Yang kedua, bawa kemampuan komunikasi internasional. Yang ketiga, bawa jaringan yang amat luas. Dan yang keempat, bawa bond untuk Indonesia. Dan sekarang lagi berbikin tuh bond ini. Jadi kan ada kompetensi pribadi, kemampuan komunikasi internasional, yang ketiga adalah jaringan, yang keempat adalah modal yang dibawa pulang. Tapi kalau hanya sekolah dan pulang, maka pulang hanya bawa nomor 1. 3 lainnya tidak masuk. Karena itu saya mendorong, tapi tantangannya bagaimana mau pulang. Tadi diceritakan, tidak selamanya iya itu berarti iya. Insya Allah iya, dan iya insya Allah itu bisa lain beda. Insya Allah iya, iya. Insya Allahnya ada insya Allah penolakan, ada insya Allah harapan. Itulah, tapi itulah kita. Tapi begini, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, yang tidak kalah penting bagi kita-kita yang pernah berada di pengasingan, kami selalu menyebutnya jangan sampai tidak balance. World class competence harus diimbangi dengan grassroots understanding. Jangan sampai world class competence justru tidak memiliki pemahaman atas grassroots kita, kenyataan kita. Tapi jangan juga terbalik. Kita memiliki pemahaman yang luas tentang Indonesia, tapi tidak punya kompetensi yang world class. Nah, untuk itu, teman-teman sekalian, untuk kembali belajar, berinteraksi dengan orang-orang yang pulang lebih awal, pengalaman saya sangat membantu. Bertanya, memperluas jaringan, dan seperti IDN ini menjadi platform yang sangat baik. Karena pikir begini aja dah, langsung nanti Jakarta, pemerintah Jakarta akan menyiapkan kantor khusus untuk IDN di ibu kota kita. Dan kami akan atur kantornya di salah satu segitiga emas ini. Jadi Anda di pusat kota Jakarta. Kemudian kantor ini menjadi co-working space. Saya akan atur ruangannya agak besar sebelum menjadi badan, karena kalau badan itu nanti pemerintah pusat. Kalau mau dikerjakannya dengan Jakarta, Jakarta siap untuk langsung dukung. Bisa langsung. Kalau pemerintah pusat siapkan kita tunggu. Tapi kita membutuhkan de facto tempat transit. Kita-kita yang kembali dari luar, di sore dan malam hari ada jaring keluarga. Tapi siang hari mau kemana? Di mana kita bisa membangun jaringan? Di mana tempat kita? Nanti dengan tempat itu insya Allah akan menjadi co-working space transisi sampai mendapatkan tempat permanen untuk berkarya di Indonesia ini. Jadi tempat ini nanti kita atur, insya Allah nggak jauh-jauh dari sini, udah kebayang sih tempatnya. Tapi sebelum permisi sama yang punya tempat jangan diumumin dulu gitu. Yang punya tempat DKI juga, tapi akan ada yang digeser di situ. Nah, ini teman-teman saya berharap nanti sesegera mungkin dengan IDN. IDN silakan berkantor di situ, gunakan tempat itu, dan gunakan ini menjadi hub-nya. Sehingga siapa saja diaspora datang ke Indonesia memiliki home base. Dan bisa disebut sebagai House of Diaspora of Indonesia. Jadi nanti Mas Arief atur. Saya mengalami itu ketika pulang, salah satu tantangannya adalah mau kemana, bagaimana, dan kita tidak tahu. Apalagi seperti saya tidak besar di Jakarta, saya ini dari Jogja. Ketika pindah dari Amerika kembali ke Jakarta, itu kembali ke tempat yang baru sekali. Bukan tempat yang saya punya jaringan sosial, bukan. Tapi pengalaman saya teman-teman, membangun jejaring itu harus aktif. Tidak bisa pasif, super proaktif. Dan kartu nama itu penting sekali. Nanti tips-tipsnya kalau ada acara khusus dah. Tapi membangun jaringan itu harus proaktif. Nah, saya berharap teman-teman sekalian, ketika kembali ada 3 sektor besar di Indonesia. 1 sektor swasta, market. Yang kedua adalah sektor pemerintahan, politics, government. Sektor ketiga adalah civil society. 3 sektor ini yang sekarang besar di Indonesia. Mana yang berkembang akan sangat pesat? Proyeksi saya yang berkembang akan sangat pesat adalah sektor swasta. Perkembangannya luar biasa. Karena itu, kalau teman-teman kembali, bangun jejaring, dan IDN saya rasa bisa memfasilitasi justru dengan new business communities yang ada di Indonesia. Fasilitasi ke sana.
Karena itu kalau KBRI, jangan kalau ada pejabat datang diundang ketemu mahasiswa. Bila ada bisnismen Indonesia datang, diajak ketemu dengan mahasiswa Indonesia. Tapi disitulah masa depan kita. Kalau pejabat diundang, ajak diskusi policy, udah bisa dibaca semua policy itu di berita. Tapi kalau business leader datang ke sebuah negara, justru mereka yang dipanggil untuk berinteraksi dengan teman-teman yang sedang kuliah. Dan para asosiasi pelajar kita, di Amerika Permias, PPI, seringnya PPI Permias mengundangnya kalau pejabat datang. That is okay, tapi that is past. The future is not in government. The future is in business sector and civil society. Karena itu kalau business leader datang, undang business leader itu ketemu. Karena akan ketemu dengan cerita peluang Indonesia. Akan berbicara tentang Indonesia yang dilihat dari sudut pandang entrepreneur. Tidak ada entrepreneur yang pesimis. Pasti mereka berperspektif yang positif. Jadi saya usul teman-teman sekalian, IDN menjadi platform untuk bisa menyambungkan potensi diaspora kita dengan 3 sektor ini, utamanya malah justru sektor ekonomi dan bisnis. Dan sekarang saya di pemerintahan. Bagi kami di pemerintahan, perspektifnya begini, kami ingin perekonomian tumbuh sehingga lebih banyak yang bekerja, sehingga pajak kita meningkat. Tapi pemerintah bukan sebagai pelaku ekonomi yang mencari keuntungan sebesar-besar dari perekonomian, tidak. Yang harus tumbuh justru the private sector. Dan civil society dibutuhkan sekali. Indonesia hari ini merupakan salah satu tempat di mana organisasi civil society terobosannya inovatif. Begitu banyak movement-movement yang muncul di Indonesia yang menjadi, kalau dalam kutip, ikut menyelesaikan masalah yang ada di bangsa kita. Mengakhiri, seperti yang sampaikan tadi Mas Bambang, bahwa bukan hanya secara pribadi, individual human capitalnya kuat. Yang dibutuhkan satu tahap lagi, bagaimana social capitalnya kuat. Dan itu artinya jejaring yang dibangun, baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, maupun sektor civil society. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Peran kita untuk memperbesar private sector, ekonomi, dan akhirnya juga pendapatan negara melalui pajak. Sebagai seorang dari Kementerian Keuangan, kalau ngomong pajak meningkat, kita jadi excited, Mas Anies. Jadi terima kasih. Diaspora kita secara jumlah itu diperkirakan antara 6, 7, bahkan bisa sampai 8 juta di seluruh dunia. Kita kalau menjadi provinsi, itu menjadi provinsi terbesar ke-10 di Indonesia. Kita bahkan lebih besar ya populasinya daripada negara Singapura kalau jumlah diaspora kita. Jadi luar biasa yang kita amati secara dari satu lokalitis ke lokalitis lain, banyak sekali inisiatif-inisiatif di tingkat grassroots ya yang akhirnya mungkin bisa direplikasi secara lebih luas lagi inisiatif tersebut. Nah, normally kalau Najwa Shihab itu menanyakan question, ask the question. I'm gonna turn the table around, I'm gonna ask her the question today. Kira-kira ganti profesi. Kira-kira what's your view on this, Nana ya? Inisiatif-inisiatif grassroots yang mungkin bisa kita replikasikan secara lebih luas lagi. Karena waktu saya jadi diaspora, yang menjadi pengalaman menarik adalah diversity kita, hidup secara aneka ragam yang luar biasa, dan hidup yang sangat dinamis dan sangat harmonis gitu. Kira-kira gimana, Mbak Nana? Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya bertanya dan sekarang saya menjawab, tapi saya akan usahakan tidak menjawab ala politisi yang biasanya suka tidak menjawab pertanyaan. Jadi mudah-mudahan saya bisa. Rasanya setelah ini saya mau bikin buku tips ngeles secara politisi, saya sudah hafal semuanya Mas Arief. Tolong ingatkan saya kalau sudah mulai ngeles ya. Saya akan langsung jawab to the point. Enaknya jadi pejabat itu, Mas Anies, dirimu bisa dianggap pejabat nggak ya Mas? Nggak ya? Udah nggak pejabat?
dulu pejabat. Tapi enaknya jadi pejabat atau jadi aparat negara atau jadi perwakilan negara bisa melakukan banyak hal. Seperti yang tadi dilakukan Mas Anies, baru duduk sebentar, mendengarkan usulan Mas Dino, langsung come up dengan ide, langsung come up dengan usulan akan buat diaspora home. Itu bagus, itu penting, karena memang tugas negara itu. Negara punya uang, negara punya kuasa, negara punya senjata. Lewat uang, pakai anggaran, bisa bikin berbagai macam kegiatan. Lewat kuasa, aturan, bisa mengatur segala hal dalam hidup kita. Lewat senjata, bisa memaksa kita untuk taat aturan. Jadi ya, negara penting, tapi warga negara yang berdaya lebih istimewa. Dan menyambung tadi pertanyaan dari Mas Arief, saya menemukan ada banyak sekali gerakan-gerakan di akar rumput yang berkontribusi luar biasa pada tanah air. Kalau tadi Mas Anies menyebutkan ada 3 sektor, saya juga mau pakai kata 3, tapi 3 isu yang menurut saya penting teman-teman kalau kita bicara negeri ini. Anti korupsi, toleransi, partisipasi. 3 isu penting negeri ini yang harus terus-menerus diusahakan. Dan menurut saya diaspora adalah kelompok yang bisa memberikan kontribusi besar atas usaha-usaha itu. Kenapa? Karena exposure, karena pendidikan, karena pengalaman hidup di negeri perantauan yang betul-betul menggembleng teman-teman, menggembleng kita semua untuk menjadi lebih kuat dan berdaya. Dan kita sudah dengar banyak cerita-cerita itu. Tadi rombongan teman-teman diaspora dari berbagai negara cerita apa yang sudah dilakukan dan apa yang ingin lebih bisa dilakukan. Dan kuncinya di situ. Kontribusi-kontribusi ini harus berdampak sistemik, struktur, dan masif. Kalau mau pakai istilah yang benar. Harus berdampak sistemik, harus struktur, harus masif, supaya ia bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata. Lewat cara apa? Saya mau mengulang apa kata Mas Anies dan apa kata Mas Bambang. Dengan memperkuat kelembagaan, dengan memperluas jaringan, dan dengan kampanye publik secara rutin. Sehingga gerakan-gerakan itu bisa termultiplikasi, cerita-cerita baik istilah saya, bisa disebarkan sehingga orang bisa meniru. Saya mau menyebut beberapa contoh Mas, supaya konkret, real, tidak seperti politisi. Saya mau menyebutkan beberapa contoh gerakan-gerakan yang berkontribusi dan ini dilakukan oleh diaspora atau paling tidak veteran diaspora. Yang saya tahu persis ada Yayasan Beneran Indonesia, akronim dari Bela Negara Nasional Indonesia, diinisiasi oleh pasangan suami istri Oka dan Afia, hidup di Amerika selama 8 tahun. Mereka riset dan belajar ingin mencari tahu apa kunci menjadi bangsa yang besar, yang maju, yang kuat. Dan mereka menemukan 3 rahasia. Yang pertama adalah keluarga yang menyiapkan anaknya menjadi inovator dan pemecah masalah keluarga. Yang kedua adalah kelas yang berorientasi masa depan dan problem lingkungan. Yang ketiga kuncinya, komunitas dan masyarakat yang betul-betul menjadikan tempat tinggalnya sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem, real, langsung. Mereka kemudian membuat program Beneran Indonesia. Jadi Mbak Afia ini belajar di Boston University. Dia belajar civic education lewat experimentary learning. Jadi belajar bagaimana mencintai bangsa lewat cara-cara yang fun dan relevan. Mereka kemudian membuat program, targetnya anak SMA dan madrasah, dan mereka melibatkan mahasiswa sebagai mentor. Kegiatannya beragam, mereka mendorong volunteerisme, jadi mengajak anak-anak SMA itu untuk magang di museum nasional. Mereka menjadi penjaga artefak-artefak kita, sekaligus menjelaskan ke pengunjung tentang kegiatan museum. Mereka bekerja sama dengan KPK, untuk edukasi anti korupsi. Dan saya senang sempat bekerja sama dengan media saya, Narasi TV, untuk bikin edukasi pemilih pemula. Mereka percaya
tempat perjumpaan itu tidak hanya di ruang kelas, tapi harus di luar. Dan caranya melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Ini contoh konkret bagaimana veteran diaspora pulang, menyerap apa yang mereka dapatkan, dan kemudian berusaha mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari di Indonesia. Itu kalau kita bicara isu partisipasi. Saya mau bicara isu anti korupsi. Kuncinya apa sih anti korupsi? Transparansi kan? Kita harus memaksa negara, kita harus memaksa pemerintah untuk mau terbuka dan bisa dikontrol oleh publik. Harus transparan. Dan cara melakukan itu lewat teknologi. Data driven, konektivitas, bagaimana semuanya sekarang e-procurement dan sebagainya. DKI bisa menjadi contoh yang baik untuk itu. Ada aplikasi kan ya teman-teman, Clue waktu itu. Aplikasi yang pertama bekerja sama dengan pemerintah DKI, sekarang sudah punya partner di 50 pemerintah daerah kalau saya tidak salah. Mereka juga dapat award macam-macam, terakhir tuh 2019 dapat Best Mobile Government System di Dubai, ada World Summit Organization yang kemudian memberikan penghargaan. Dan ini dilakukan juga oleh mantan diaspora. Satu lagi contoh konkret, gerakan Sabang Merauke. 1000 anak kembali untuk merantau. Gerakan yang juga diinisiasi oleh anak-anak muda yang pernah merasakan menjadi minoritas di luar negeri. Mereka kemudian yang membuat gerakan, membuat program anak-anak di seluruh Indonesia bertukar tinggal. Program pertukaran daerah, tinggal di keluarga yang berbeda, sehingga anak-anak Indonesia, ini spesifiknya untuk pelajar SMP loh. Anak-anak Indonesia sejak SMP tahu bagaimana rasanya berbeda. Karena moto mereka ini, Sabang Merauke, toleransi itu tidak bisa hanya diajarkan, harus dirasakan, harus dialami. Dan saya yakin teman-teman yang tinggal di luar negeri yang paling punya sensitivitas ini teman-teman. Kita sekarang hidup di dunia yang rasanya sensitivitas terhadap budaya dan perbedaan itu menjadi sangat penting. Waktu saya umur 16 tahun, saya dapat kesempatan ikut pertukaran pelajar di Amerika. Saya tinggal 1 tahun di upstate New York, kota kecil, dan rasanya saya satu-satunya muslim di sana. Saya tinggal bersama keluarga angkat, penganut Katolik yang amat taat. Tapi pada saat bulan Ramadan, setiap malam ibu angkat saya bangun menyiapkan sahur untuk saya. Dan pengalaman menjadi minoritas, menurut saya itu pengalaman yang sangat berharga untuk membuat kita menjadi mayoritas yang penuh tenggang rasa. Dan pengalaman hidup yang teman-teman rasakan di diaspora bertahun-tahun di negeri orang. Ya, itu pengalaman yang mungkin sulit 100% direplikasi, tapi bisa jadi inspirasi. Dan lewat teknologi informasi, inspirasi itu bisa disebar sampai ke seantero penjuru negeri. Lewat cara apa? Lewat teknologi ya, lewat perkumpulan seperti ini, tatap muka, lewat membangun jejaring, membangun platform, karena sekali lagi kuncinya adalah bagaimana bisa sama-sama bahu-membahu untuk berbuat sekecil apapun untuk negeri. Mudah-mudahan itu bisa di awal masalah. Terima kasih. Memang pengalaman kita melihat misalnya pengalaman India, pengalaman RRC dalam mengharness diaspora mereka. Nah, your take Pak Dino, 7 tahun setelah kongres pertama itu, what do you see the future dan apa yang bisa kita lakukan lebih? Ya, terima kasih. Saya melihat ada 2 kelompok diaspora. Jadi satu adalah yang kita colek aja, dia datang. Right? Kita tengok, kita ajak makan, dan kita bilang, ayo kembali, we have opportunities for you, they will do it. Mereka hanya perlu dirayu dan ditegur dan disapa. Right? Nah ini banyak nih orang. Ya. Tapi ada juga kelompok yang kita perlu harus kasih insentif. Right? Nah ini satu contoh favorit saya adalah ada satu orang Indonesia yang punya hak paten lebih banyak dari hak paten seluruh bangsa Indonesia. Mas kakak nggak? Right? Ya, orang ini namanya Sehat Sutarja. Dia udah jadi tokoh besar di Silicon Valley. Dia di industri microchips, kemudian segala macam. Kalau nggak salah ada ratusan hak paten yang ada di dia. Right? Jadi lebih banyak dari hak paten seluruh bangsa Indonesia. Saya udah ke sana.
India, kemudian kasih rayuan gombal dikit-dikit, dia mau kembali ke Indonesia. But apa yang terjadi? Karena respons dari birokrasi lamban, right? Dia mau kasih ini, kasih itu, lama sekali izinnya, dan orang di bawah nggak ngerti ini apa nih diaspora dan mau apa nih orang ini, kan udah orang Amerika, apa dia segala macam. Akhirnya yang nawarin siapa? Negara tetangga Singapura. Bilang, I know who you are, sehat, kamu orang hebat segala macam, ayo invest di kita dong. Kamu udah di Irlandia, udah di tempat mana, coba di Singapura. Saya latih your people, saya kasih training, saya kasih insentif ini, insentif itu, bahkan kantor kita kasih deket MRT segala macam. Akhirnya apa? Ya, dia nggak ada pilihan ke kita lamban, ya, responnya lemah, dia nggak kemana-mana. Akhirnya Singapura. Jadi tantangan kita, semangat besar dari luar, pendekatan kultural bisa efektif, ya, apalagi legalistis dan lain sebagainya. Tapi policy reform respon kebijakan yang paling penting untuk menarik. Salah satu contoh, Malaysia menarik talent dari luar, ya kan, banyak talent luar tuh. Insentifnya sangat spesifik. Dia bilang, kamu kalau kesini bisa bawa mobil dengan gratis, right, dari luar. Karena misalnya kamu udah nyaman di Jerman, mungkin kami kasih gaji kamu nggak terlalu besar, tapi mobil bisa kasih gratis karena ada fasilitas khusus. Dan ada beberapa fasilitas yang sangat teknis, sangat praktis, tapi memberikan sinyal yang besar bahwa we want you. Jadi kalau menurut saya, setelah kongres ini, yang perlu dipikirkan kita dan pemerintah benar-benar bukan retorika lagi. Retorika is nice, segala macam. But what is the policy response to show them? Makanya saya apresiasi sekali Pak Anies tadi begitu mendengar, langsung Pak Anies bilang, this is what I'm going to do. Give them space, co-working space. They are welcome to produce and create here. Space saya jamin. That's exactly what we need to hear from the government. Terima kasih Pak Dino. Jadi luar biasa sebenarnya, dari satu sesi ini aja udah ada beberapa hal yang konkret yang sebenarnya bisa kita pikirkan ke depan. Pengurus diaspora yang nanti akan kepilih yang baru, saya kebetulan presiden pertamanya, dan saya merasakan sendiri Mas Anies saat itu, kalau ingin berkumpul kita harus cari warung kopi dulu di Jakarta, dan if we have our own house nanti, luar biasa sekali apa yang kita bisa lakukan. Itu konkret ya. Welcome Ambassador of the United States, Joseph Donovan. Welcome Ambassador. So, kita masih ada sekitar 10 menit lagi. Jadi mari kita mungkin membuat topik ini lebih konkret lagi. Mengharness kekuatan yang immense ini. Mungkin saat ini pemerintah sedang memikirkan sebuah policy yang lebih jelas begitu. Yang jelas ini ada di pidato visinya presiden mengenai manajemen talenta ini. Now, if you can give some advice, specific advice kepada para policy makers untuk menggali potensi yang luar biasa ini, kira-kira apa ke depannya gitu. Mungkin saya mulai dari Bang Gubernur dulu deh. Begini, kalau sudah pada dataran kebutuhan, duduk kita sama-sama. Jadi sebenarnya kalau bicara kemampuan untuk langsung bertindak di level kota, itu bisa langsung action. Seperti kami di pemerintah provinsi, butuhnya apa kita langsung bisa atur. Jadi saya tadi satu soal fasilitasi, tapi tidak, kalau penting begini, barangkali semua teman-teman yang menjadi agenda IDN untuk dilakukan di Indonesia, gunakanlah Jakarta sebagai tempat untuk memulainya. Misalnya punya ide-ide baru, silahkan kita bicara, dan birokrasi kita insya Allah kita akan respon. Ini salah satu tantangannya, dan kita sekarang di Jakarta alhamdulillah step by step kita ubah, bahwa di birokrasi terbiasa mengikuti SOP.
tapi punya sumber daya dan bisa scale up. Di civil society banyak ide inovasi, ide kreativitas, tapi tidak punya sumber daya, karena itu scaling up itu susah sekali dilakukan. Saya dulu di civil society, saya di Gerakan Indonesia Mengajar, saya di Gerakan Masyarakat, jadi sudah membayangkan betapa lambatnya dan irresponsifnya pemerintah waktu saya on the other aisle. Saya sekarang switch, saya berada di sisi pemerintahan. Dan apa yang kemudian kami lakukan? Kita melakukan pendekatannya kolaborasi. Kolaborasi artinya begini, idenya dari civil society, ketika pelaksanaan dilakukan bersama dengan pemerintah. Jangan diadopsi. Kalau diadopsi malah nggak bisa jalan. Tapi pemerintah memfasilitasi, membesarkan. Jadi begitu teman-teman punya ide sesuatu yang bisa dilakukan di Indonesia, Jakarta siap untuk menjadi tempat inkubasinya dan tempat untuk memulainya. Kita pastikan itu. Yang kedua, kami siap untuk menyambungkan dengan bisnis community yang ada di Jakarta. Dan Jakarta ini 18% dari GDP kita. Pelaku-pelaku ekonomi dari mulai paling mikro sampai paling raksasa itu ada semua di Jakarta. Di sini ada semua. Kita di Jakarta, dan kalau bicara Kadin Indonesia, itu sesungguhnya adalah Kadin Jakarta. Kalau kita bicara asosiasi pengusaha, ya Jakarta, karena memang Jakarta itu kontribusinya amat besar. Nah, pemerintah akan siap untuk fasilitasi ketemu, karena itu nanti Diaspora House itu bisa menjadi betul-betul hub untuk bertemunya segala sektor bagi ide-ide baru. Karena ide-ide baru dari teman-teman semua, teman-teman sekalian saya ingin garis bawahi, ide baru itu harus diterjemahkan dalam bentuk action konkret. Seringkali begini, ini saya selalu garis bawahi, adaption and adoption itu beda sekali. Jangan kita ini, kami semua yang di sini, kita semua dulu pernah berada di luar Indonesia, bekerja dengan sistem yang efisien, efektif, profesional, meritokratik, semualah itu kriteria objektif sebuah tempat modern itu ada. Kembali ke Indonesia, kita punya kecenderungan menerapkan apa yang kita lakukan atau yang kita pelajari. Karena itu usul saya, jangan menerapkan yang kita ketahui dan yang kita alami di Indonesia. Jangan menerapkan, tapi dibalik, lihatlah apa masalah di Indonesia, lalu pengalaman dan pengetahuan yang kita miliki digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Jadi dibalik mindsetnya, not adopting, bukan mengadopsi, tapi adaption. Dan ini yang kita ingin dorong. Jadi what we need dari teman-teman yang kembali ke Indonesia adalah menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia, bukan menerapkan yang dipelajari di luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Mindset ini sangat penting. Yang kedua, harus ada entrepreneurial skill, harus ada. Saya paling gemes kalau dengar cerita begini, Mas, ini dulu pas awal-awal saya pulang, Mas pulang ke Indonesia ini berat Mas, kita udah sekolah tinggi-tinggi, dulu di sana laboratorium lengkap sekali, fasilitas lengkap, sampai di sini dikasih meja, satu meja, komputernya jadul, internetnya lambat, terus saya nggak bisa berbuat apa-apa, terkunci saya. Teman-teman sekalian, kalau kita berada di tempat seperti Jepang, tempat seperti Korea Selatan, tempat seperti Amerika, Eropa, seluruh infrastruktur itu udah siap. Kita di sana bekerja menjadi bagian dari sebuah sistem. Kalau di Indonesia, yang dibutuhkan justru kemampuan membuat sistem itu, kemampuan membuat infrastruktur itu. Jadi kalau seorang peneliti pulang ke Indonesia, maka jangan berharap sekedar peneliti saja. Dia harus bisa menjadi peneliti yang punya kemampuan entrepreneurial, sehingga dia bisa mengubah fasilitas satu meja tadi dengan komputer yang jadul, dengan ide-ide kreatifnya, bangun jaringan, ajak private sector, ajak pribadi-pribadi yang mau mendukung kebaruan, lalu ide itu dijual dan ajak mereka untuk terlibat. Indonesia sudah membuktikan kita bisa menjadi rumah bagi inovator yang mampu menerjemahkan idenya di dalam konteks Indonesia kita.
Tapi kalau tidak ada itu, akan sangat sulit. Karena itu kecenderungannya, seperti pengalaman teman-teman yang sudah matang. Kalau yang sudah matang di Indonesia, kembali ke sini sangat sulit. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan sistem yang ada di sana. Tapi yang bagi pemula jauh lebih mudah. Karena dia akan bisa menjangkau tempat-tempat yang dari dasar gitu. Mulainya jauh lebih mudah. Jadi saya berharap bagi teman-teman semua lakukan itu. Yang ketiga, cari partner lokal. Jangan kerjakan sendirian. Kalau punya ide baru, cari partner lokal yang tahu medan di tempat ini. Kalau kita tidak tahu medan, tidak tahu lewatnya mana, jalurnya apa, akan sangat sulit sekali. Teman-teman, aplikasi jalan yang kita miliki itu sudah memasukkan dalam algoritmanya begitu banyak faktor. Tapi coba ketemu dengan supir taksi, suruh lihat aplikasi kita. Rutenya begini, dia nanti akan bisa jawab, Pak, ya boleh aja Pak ini. Tapi sebenarnya Pak, kalau jam segini pakainya ini aja Pak. Dia tahu persis, dia punya pengalaman bahwa aplikasi ini sudah mengadopsi begitu banyak data dalam algoritmanya, bisa saja. Tapi pengetahuan lapangan penting sekali. Dan kalau punya mitra, efeknya dua. Satu, lebih tahu lokal. Yang kedua, kita menjadikan mitra lokal kita memiliki standar global. Itu usulan saya. Terima kasih. Tepuk tangan. We don't have much time left. Aktivitas yang apa namanya luar biasa di tingkat grassroots itu. Kalau boleh saya mau promosi Narasi TV supaya yang promosi bukan hanya Gubernur Jakarta. Boleh ya? Nah, bedanya sama politisi, saya minta izin dulu Mas. Mohon izin, saya mau promosi perusahaan baru saya. Dan mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab pertanyaan Mas Arief. Kami media baru Narasi TV, tapi sejak awal kami percaya bukan hanya sekedar konten, tapi bagaimana konten itu bisa berdampak dan beraksi nyata. Dan nyambung ke yang tadi Mas Anies katakan, pentingnya grassroots, akar rumput untuk terus diberdayakan dan digerakkan. Yang kami lakukan kemudian Mas Arief, kami membentuk komunitas, kami membangun jejaring. Saat ini komunitas Narasi TV yang kami namakan komunitas Mata Kita, dari Mata Najwa obviously. Komunitas Mata Kita sekarang sudah ada di 34 provinsi dan ada juga di sebagian kota di luar negeri, di Hong Kong dan di Mesir. Anggotanya sudah terdaftar 190.000 orang, dominasinya anak muda. Dan kami mendorong mereka untuk melakukan banyak hal apa yang penting dan relevan untuk lingkungannya. Komunitas Mata Kita di Maluku misalnya banyak aksi-aksi sosial toleransi. Mereka bergantian mengecat gereja dan membersihkan masjid. Komunitas Mata Kita di Jogja banyak aksi-aksi literasi. Yang di Jabodetabek, Mas Anies, besok nih insya Allah kita CFD, kita bikin gerakan Merdeka dari Plastik. Jadi mencari isu yang penting dan relevan di lingkungan sekitar dan melakukan itu menjadi aksi nyata. Sampai sejauh saya dan teman-teman di Narasi TV, kami berkeliling Indonesia. Tahun ini Narasi TV kita bikin workshop di 10 kota dari Aceh sampai Papua. Memberikan pelatihan bagaimana membuat konten yang berdampak, terutama konten lokal. Karena kalau kita lihat sekarang seolah-olah Indonesia hanya Jakarta ya. Copras-capres, kampret cebong, nasi goreng, minta menteri, koalisi oposisi. Padahal ada banyak sekali isu yang perlu diangkat, dan siapa lagi yang bisa mengangkat isu ini kalau tidak konten-konten kreator anak-anak lokal yang kemampuannya luar biasa loh. Dan memiliki keunikan masing-masing. Di Padang misalnya, mereka jago nulis. Di Aceh, orang-orang yang bikin video dokumenter keren-keren loh. Di Bandung, banyak yang kami temukan desain grafis yang punya kemampuan luar biasa dan perlu diberikan panggung, perlu diberikan wadah. Dan tidak hanya di Indonesia, di Narasi TV kami punya kanal Mata-Mata, bekerja sama dengan PPI. Saat ini sudah kerjasama dengan 30 negara. Mereka menjadi mata-mata kita di luar negeri, mengirimkan cerita-cerita baik tentang bagaimana perjuangan di luar negeri sebagai perantau. Bagaimana nikmatnya uang beasiswa pas-pasan. Ring sebel gak sih? Dan juga meliput peristiwa-peristiwa yang menarik. Kemarin ketika pemilu, menggetarkan hati melihat banyak sekali pemilih yang rela antri berjam-jam, bahkan rusuh untuk mencoblos. Iya gak sih?
Dan saya yakin itu juga jadi salah satu faktor mengapa voters turnout di Indonesia itu juga tinggi. Karena malu melihat yang sudah pemilu duluan begitu bersemangat to cast their vote. Dan peristiwa-peristiwa itu kemudian bisa kita lihat terutama lewat media. Karena sekali lagi, iya persoalan sekarang itu persoalan global, tapi saya percaya solusinya itu lokal, bahkan individual. Terkadang, katakanlah aksi-aksi intoleransi, ya peran negara penting, peran aparat hukum penting, tapi peran kita sebagai warga yang berdaya juga bisa memberikan pengaruh kok. Kita juga punya kuasa membentuk aksi-aksi non kekerasan, memperkuat jejaring akar rumput, menunjukkan solidaritas pada korban, dan yang paling penting mendiskreditkan propaganda kebencian. Itu semua bisa kita lakukan sebagai warga negara yang berdaya, tidak harus menunggu peran negara. Karena sekali lagi yang istimewa justru peran-peran lokal, aksi-aksi individual yang kalau dikumpulkan dan diberdayakan bisa jadi kekuatan luar biasa seperti hari ini diaspora. Tangan dulu. Tapi di awal tadi saya katakan bahwa kita shifting dari human capital ke social capital. Ya. Tadi Pak Anies juga mengelaborasi lebih lanjut pentingnya knowledge. Apa yang disampaikan Mbak Nana nggak akan bisa diwartakan kalau kita nggak punya knowledge network dan platform yang baik. Bagaimana semua local initiative itu bisa menjadi global dan regional misalnya ya. Nah, saya kira kita semua di sini sepakat bahwa paling praktis sebetulnya dilaksanakan oleh diaspora adalah membuat satu knowledge network yang sangat kuat, yang bisa berperan lebih banyak, yang bisa mewartakan tidak hanya kepada kita semua tetapi kepada dunia. Saya ingin mengomentari satu hal yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, yaitu tentang pentingnya private sector untuk nanti ke depan berkembang lebih lanjut. Karena riset kami di berbagai negara memperlihatkan bahwa hampir semua negara di Asia Pasifik ke depannya memang akan bergantung kepada privat. Dan kita melihat di era digital teknologi ini, industri 4.0 dan sebagainya, pemerintah itu selalu telat di dalam merespon semua inovasi dan kreativitas. Sehingga ada satu hal yang penting di sini, kalau teman-teman diaspora ini memiliki satu usulan dan memiliki terobosan tertentu, itu juga memberikan satu peningkatan kapasitas buat teman-teman yang ada di pemerintahan. Sehingga bahasanya sama. Pak Anies bisa lakukan di sini karena beliau memiliki frekuensi yang mungkin sama. Tetapi apakah pelaksanaan di lapangan di bawah beliau nanti akan sama? Itu tantangan tersendiri. Jadi ada kebutuhan dari kita semua di sini untuk juga memberikan satu penguatan kapasitas buat teman-teman yang di pemerintahan. Dan saya kira itu sama pentingnya dengan apa yang inovasi dan kreativitas kita yang punya. Nah, kemudian terakhir saya kira kalau kita sering mendengar bahwa ada jargon public-private partnership. Mungkin saatnya kita sekarang sebut public-private people partnership, P4 jadinya. Sehingga karena people tadi yang disebutkan oleh Mbak Nana, bagaimana civil society itu akan berkiprah, itu juga sangat penting. Di tempat kami, karena tadi dua rekan saya sudah pada promosi, saya juga mau promosi, silakan lihat di www.adb.org. Kami adalah bank pembangunan regional terbesar di dunia. Setiap tahun kita memberikan bantuan ke negara berkembang sekitar 35 miliar dolar. Nah, kita punya knowledge yang begitu banyak dan kita mau men-share juga kalau memang diaspora ingin men-share knowledge kita untuk sekaligus berbagi pengalaman dan sharing, dan barangkali kami juga bisa belajar dari kasus-kasus yang disampaikan Mbak Nana yang dialami oleh Pak Gubernur Jakarta dalam mengelola kota. Itu juga bisa kita lakukan dalam dua arah, karena knowledge without border dan knowledge is power for the future. Saya kira selamat buat diaspora, dan saya ingin melihat ke depannya bahwa diaspora ini mampu untuk menjadi dinamisator dan motor dari pembangunan nasional Indonesia. Selamat. Thank you, Pak Bambang. Pak Dino, your turn mempromosikan sesuatu. Terakhir, dan saya kan mantan orang pemerintah, jadi saya selalu berpikir mengenai kebijakan, karena kebijakan adalah kunci dari perubahan. Senjata pamungkas kita hanya satu, Pak. Tadi yang saya bilang, bentuk Badan Nasional Diaspora Indonesia. Sekarang ini hanya 3 orang di seluruh pemerintah yang ngurusin diaspora dengan anggaran sekitar 3-4 miliar. Cukup nggak untuk ngurus 6 juta orang? Impossible. Bentuk Badan Nasional
hire 500 people, 500 orang di sana dengan budget antara 500 miliar sampai 1 triliun. Backcraft aja 1 triliun, right? Jadi tidak muluk-muluk. Nah, dalam struktur Badan Nasional Diaspora Indonesia itu perlu ada satu dirjen ya, dan ada direktur yang menangani satu pendidikan, karena banyak sekali mahasiswa Indonesia di seluruh dunia, yang menangani inovasi dan paten. Jangan lupa sekarang ini Singapura ada kebijakan orang Indonesia punya paten didaftarkan aja di Singapura tapi tetap berkantor di Indonesia, right? Jadi kita akan banyak kehilangan orang-orang yang punya paten hebat, inovasi hebat, tapi didaftarkannya di luar negeri ketimbang di Indonesia. Ini harus tetap di Indonesia. Ada direktur yang menangani perdagangan, ada direktur yang menangani investasi, ada direktur yang menangani budaya, ada direktur yang menangani talent database, ya, mengumpulkan orang-orang kayak Bambang, Pak Bambang, dan lain sebagainya yang punya talent dan keahlian. Ada direktur yang menangani filantropi, karena banyak sekali orang Indonesia yang menyumbang ke tanah air tapi tidak terdeteksi. Ada direktur yang menangani LSM, banyak sekali ormas-ormas diaspora yang bersifat etnis, keagamaan, profesional yang juga aktif tapi tidak terdeteksi. Dan juga ada direktur yang menangani bagaimana menyalurkan diaspora ke daerah. Kalau itu dilakukan, Pak Arief, saya jamin kontribusi diaspora ke Indonesia akan 10 kali lipat dalam 10 tahun ke depan. Siap, terima kasih. Let's give another big round of applause to our panel today. Dan begini, Dino cerita panjang lebar, tapi kita semua ingat ketika pertama kali dimulai, ketika Dino di Amerika, Pak Rosa di sana memulai ini semua, sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Kita semua jadi saksi, dan sampai sekarang masih yang dipikirkan mengembangkan bagaimana diaspora itu bisa kontribusi lebih besar. Menurut saya pantas kita beri aplaus khusus untuk Dino Patijala. Terima kasih atas waktunya, insights-nya, semoga bisa menjadi tambahan energi untuk kita semua. Mas Arief boleh minta waktu 30 detik nggak? Boleh? Ya. Biasanya kan di akhir, biasanya saya kalau acara itu ada catatan Closing najwa. speech. Ya, Okay. bukan speech sih. Dan kalau boleh saya mau membacakan ini catatan najwa waktu itu ketika kami ke Belanda. Waktu itu Mata Najwa sempat acara di Belanda dan audiensnya semuanya diaspora. Dan mungkin rasanya mudah-mudahan relevan untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh saya izin membacakannya? Duduk aja ya. Saat rantau menawarkan beribu goda dan harapan, kampung halaman terasa sungguh meragukan. Di bawah naungan bujuk rayu materi, tanah air terasa hanya sekedar melankoli. Wajar jika keraguan merajalela. Indonesia tampak belum menjanjikan apa-apa. Tapi Ibu Pertiwi tak pernah bosan memanggil, perantau kuyup oleh perasaan sentimental. Dipantik oleh ingatan dan kenangan, rindu tanah kelahiran pasti tak tertahankan. Namun kepulangan jangan semata memuaskan kerinduan. Indonesia butuh sumbangsih mereka yang berpengetahuan. Begitu banyak agenda bersama yang harus direalisasikan, mimpi dan harapan yang harus jadi kenyataan. Kami amat risau menunggu kepulangan kalian yang sedang berguru. Pulanglah kapanpun kalian mau. Saudara-saudaramu juga sangat ingin maju. Rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung. Salam diaspora. Salam diaspora. That is a very nice way to close the discussion. A big round of applause again to our panel. Thank you so much. Once again, please give applause for our